Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mereview materi di pertemuan ke-13 dengan mata kuliah ilmu kalam, yakni isu-isu kontemporer dalam ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu terus berkembang mengikuti tantangan zaman. Fungsi utamanya tetap sama, yaitu menjaga mempertahankan akidah Islam dengan argumentasi rasional. Isu kontemporer adalah persoalan modern yang dibahas menggunakan pendekatan akidah dan pemikiran Islam. Nah, ilmu kalam tidak hanya membahas persoalan klasik seperti imam, takdir, dan sifat Allah, tetapi juga menjawab tentang tantangan di zaman modern. Ilmu kalam merupakan cabang dari usuluddin yang mempelajari tentang pokok kepercayaan akidah Islam dengan menggunakan pendekatan rasional, dialektis. Nama kalam berarti pendekatan dialog, merujuk pada metode dialogis yang menggunakan untuk mempertahankan dan menjelaskan ajaran tauhid melalui argumentasi logika. Nah, apa sih itu isu kontemporer? Isu kontemporer itu merujuk pada persoalan-persoalan baru yang muncul akibat dinamika perdebatan di masa modern. Nah, seperti kemajuan sains teknologi, interaksi lintas budaya, ideologi sekuler, ibarat, dan perubahan sosial global. Kemudian, mengapa sih ilmu kalam perlu menjawab isu dari kontemporer tersebut? Nah, karena kewajiban menegakkan hujjah Allah mewajibkan setiap generasi muslim untuk menjawab pertanyaan dan keraguan yang dihadapi di zaman tersebut pada masyarakatnya. Kemudian, tokoh-tokoh dari isu kontemporer ini, Prof. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menekankan keselarasan antara Quran dan sains. Kemudian, Hasan Hanafi memformaliskan teologi Islam agar tidak dialog dengan sifat dan sains barat. Nah, ruang lingkup dari isu kontemporer ini hubungan agama dan sains. Kemudian, kemajuan sains dan teknologi sejak revolusi ilmiah itu berupa Eropa menimbulkan tantangan antara klaim-klaim ilmiah dengan narasi-narasi sekaligus, misalnya teori evolusi versus kisah penciptaan Adam alaihissalam, Big Bang dengan versus ayat-ayat kaunilah. Nah, dalam tradisi kalam, pertanyaan ini adalah bagaimana relativitas antara wahyu dan akal. Nah, secara garis besar terdapat 4 pola hubungan utama yang saling dikemukakan oleh para filsuf dan ilmuwan untuk memahami bagaimana keduanya berinteraksi. Yang pertama, berseberangan. Pola ini menegakkan bahwa agama dan sains adalah dua musuh yang tidak bisa didamaikan. Nah, pandangannya jika salah satu benar, maka yang lain pasti salah. Nah, kemudian terpisah. Pola ini menganggap bahwa agama dan sains itu dua bidang yang sepenuhnya terpisah dan tidak saling bersinggungan. Percakapan. Nah, pola ini mendorong adanya percakapan antara keduanya untuk mencatat titik temunya. Kemudian, integrasi, menyatukan. Pola ini berusaha menyatukan keduanya menjadi satu sistem pemahaman yang utuh. Nah, perbedaan perspektif dalam Islam. Dalam tradisi pemikiran Islam, hubungan agama dan sains umumnya dilihat melalui pendekatan interaktif. Liberalisme dalam pemikiran Islam disebut sebagai Islam liberal adalah sebuah arus pemikiran yang mengedepankan rasionalitas, humanisme, dan kontekstualitas teks keagamaan. Aliran ini bersifat monolitik, ia lebih merupakan sebuah semangat atau pendekatan dalam menafsirkan ajaran Islam daripada sebuah mazhab fikih yang kaku. Kemudian, dalam perspektif teologi Islam, dalam kezanan pemikiran Islam klasik, ateis dan organostisme didekat dengan istilah yang berbeda umum memiliki substansi kebatinan yang. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari isu-isu kontemporer. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.